Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan berbagai hal yang menyebabkan suatu negara melakukan ekonomi internasional dan berbagai contoh pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Satrio, kelas 11 IPA 1, nomor absen 28. Rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal ini juga sama antara negara satu dengan negara lainnya dalam meningkatkan kualitas masyarakat, produk atau jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal lainnya adalah adanya rasa saling membutuhkan. Contohnya negara Turki meminta Indonesia menyuplai kopi untuk kebutuhan coffee shop yang ada di Turki. Sebaliknya juga Indonesia membutuhkan suplai anggur terbaik di Turki untuk kebutuhan konsumsi buah-buahan domestik sehingga diperlukan kesadaran saling membutuhkan di sini. Jika sudah ada kesadaran saling membutuhkan antara satu sama lainnya, maka tidak ada kesulitan yang bisa lebih mudah teratasi. Maka dari itu, dengan adanya rasa saling membutuhkan menjadi faktor dalam perdagangan global yang sangat penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang kedua adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor ini sangat berpengaruh pada perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional ini, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya dan semakin kayalah negara tersebut jika dilakukan secara berkala. Contohnya, setiap transaksi ekspor-impor, negara akan menerima pendapatannya berupa pajak barang. Selain itu, negara juga bisa ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Gaisani dari kelas 11 IPA 1, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka SDM atau sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan PO atau Purchase Order dan PR atau Purchase Requisition. Pengertian purchase itu sendiri adalah pembelian suatu produk, sedangkan purchase order merupakan dokumen yang berisi permintaan pembelian produk tersebut, di mana dokumen ini akan dikirim oleh pihak pembeli kepada vendor atau pemasok barang atau penjual. Lalu, purchase requisition adalah dokumen yang berisi permintaan pembelian yang diajukan oleh pihak tertentu untuk pengadaan barang. Secara praktisnya dapat disampaikan bahwa PR adalah PO yang belum disetujui dan masih bisa direvisi, dan jika sudah disetujui maka akan dijadikan PO. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik lagi juga menjadi sebuah faktor pendorong dalam perdagangan internasional, sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak. Salah satu contohnya yaitu Indonesia melakukan pengiriman para cendekiawan dan mahasiswanya ke beberapa negara untuk meningkatkan knowledge dan kualitas sumber daya manusianya. Sekian dari saya, terima kasih. Kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan modal. Oleh sebab itu, import barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Contohnya, Indonesia sebagai produsen tempe terbesar di dunia, sebab mayoritas masyarakatnya suka mengkonsumsi tempe. Sayangnya, Indonesia mempunyai kualitas kedelai yang kurang baik, dikarenakan iklim yang tidak cocok untuk kedelai. Jadi,
Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas tempe Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara dengan kualitas kacang kedelai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Sidik dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 7. Sini saya akan membacakan perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Sementara sebagian produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran agar barang menumpuk. Contohnya, negara Indonesia memproduksi timah dan memasarkannya ke beberapa negara. Namun, karena pemerintah takut terjadinya kelebihan jumlah produksi, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan kerjasama hubungan antar negara lewat perdagangan internasional tersebut. Hal tersebut yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Lukna Maulida dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 29. Hal yang menyebabkan suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional yaitu meningkatkan kualitas produk lokal. Sebagai langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Dengan masuk ke produk luar ke dalam negeri akan memberikan persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. Hal inilah sebagai pendorong perdagangan internasional bagi sebuah negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlan Sofi Hasnan dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 23. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyebab dari suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional dan pendukungnya. Letak geografis suatu negara atau setiap negara berbeda-beda. Hal itu merupakan faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional. Hal tersebut juga yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam atau SDA sebuah negara serta membuat negara dan negara lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Padahal, sumber daya alam merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada sumber daya alam yang mereka miliki. Contoh kerjasama ekonomi internasional yaitu Indonesia memiliki hasil bumi berlimpah seperti kopi dan juga hasil bumi lainnya. Berbeda dengan Australia yang terkenal dengan penghasil hewan ternak seperti sapi. Hal tersebut menjadi alasan perdagangan atau kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan Australia yang membutuhkan hasil bumi. Sekian yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari semua penjelasan yaitu kerjasama ekonomi internasional yaitu sebuah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional antara lain mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat tali persahabatan antar negara. Kerjasama ekonomi regional dan internasional memungkinkan perdagangan internasional berlangsung dalam suasana persaingan yang sehat dan adil sehingga dapat memperkuat posisi pembangunan suatu negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan, serta menyelesaikan persengketaan dengan mekanisme yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadlan Sidik selaku ketua dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.